siapa yang akan kuasai pasar mobil listrik Indonesia? Halo sahabat Edowi Live TV, selamat datang kembali di kanal kami, tempat di mana kita menjelajahi dunia dengan sudut pandang yang tak biasa. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika kehadiran pabrik mobil listrik baru di Indonesia bisa membuat raksasa seperti Tesla tersungkur? Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas strategi BYD, perusahaan mobil listrik terbesar asal Tiongkok yang siap mengubah peta persaingan mobil listrik global. Siap-siap, karena pembahasan kita kali ini penuh dengan fakta mengejutkan dan analisis mendalam. Yuk, simak sampai akhir. Indonesia saat ini sedang menuju era baru transportasi ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan 2 juta mobil listrik dan 12 juta sepeda motor listrik akan menghiasi jalanan Indonesia pada tahun 2030. Bayangkan peluang pasar yang begitu besar, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, terutama nikel, yang menjadi komponen kunci dalam produksi baterai mobil listrik. Di tengah potensi ini, BYD, raksasa mobil listrik asal Tiongkok, mengambil langkah besar dengan membangun pabrik mega di Subang, Jawa Barat. Dengan investasi mencapai 15 triliun, pabrik ini akan berdiri di atas lahan seluas 108 hektar dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Kapasitas produksinya hingga 150.000 kendaraan listrik per tahun. Ini bukan sekadar investasi, tetapi sinyal kuat bahwa BYD melihat Indonesia sebagai basis strategis untuk ekspansi ke Asia Tenggara dan pasar global. BYD juga siap menghadirkan berbagai model mobil listrik seperti Seal, M-Sims, Dolphin, dan Atto 3 yang sebelumnya masih diimpor dari Tiongkok. Tak hanya itu, mereka berencana meluncurkan mobil premium merek Denza dengan MPV listrik Denza Days Nimen yang diprediksi akan menjadi gebrakan baru di pasar Indonesia pada kuartal pertama 2025. Dukungan pemerintah pun tak kalah besar. Kebijakan bea masuk 0% dan pajak penjualan barang mewah PPNBM yang ditanggung pemerintah menjadi magnet bagi investor asing, termasuk BYD. Ini adalah langkah serius untuk mendorong transformasi industri otomotif dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Lalu, di mana posisi Tesla? Raksasa mobil listrik asal Amerika Serikat ini justru memilih untuk tidak membangun pabrik di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Tesla lebih fokus pada bisnis yang sudah ada dan bahkan mengalihkan investasinya ke negara lain, seperti India. Perbedaan visi, terutama terkait investasi di sektor energi terbarukan, menjadi kendala besar bagi Tesla untuk masuk ke pasar Indonesia. Inilah yang membuat persaingan antara BYD dan Tesla semakin menarik. Di satu sisi, BYD tampil agresif dengan investasi besar dan teknologi canggih. Di sisi lain, Tesla, meski dikenal inovatif, justru kehilangan momentum di pasar yang sedang naik daun ini. Dengan pabrik lokal, BYD tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan harga jual mobil listrik berkat pengurangan biaya impor dan dukungan infrastruktur lokal. Ini adalah keunggulan kompetitif yang serius, memungkinkan BYD mendominasi pasar domestik, sekaligus berekspansi ke mancanegara. Tak hanya itu, BYD juga mengalokasikan anggaran besar untuk riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik, lengkap dengan pusat pelatihan dan fasilitas modern yang ramah lingkungan. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung industri otomotif masa depan. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik dengan target produksi 600.000 unit kendaraan listrik dalam negeri pada 2030. Dukungan ini ditambah dengan inovasi teknologi dan kerjasama strategis antara perusahaan multinasional dan mitra lokal menjadi modal utama untuk mencapai target ambisius tersebut. Meski Tesla memilih untuk tidak berinvestasi langsung di sektor otomotif Indonesia, mereka tetap membuka pintu kerjasama melalui sektor lain. Pada 2024, Tesla berencana mendirikan operator satelit di Indonesia untuk meluncurkan layanan internet Starlink, khususnya untuk sektor kesehatan di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa meski strategi mereka di sektor otomotif tidak sejalan dengan kebijakan lokal, mereka tetap mencari cara untuk berkolaborasi dengan Indonesia. Persaingan antara BYD dan Tesla di Indonesia bukan sekadar tentang siapa yang lebih dulu hadir, tetapi juga tentang seberapa cerdas mereka memanfaatkan peluang yang ada. BYD sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, sementara Tesla masih harus beradaptasi dengan kondisi pasar dan kebijakan pemerintah Indonesia. Bayangkan jika pabrik BYD ini berjalan sesuai rencana, mobil listrik buatan Indonesia bisa melaju ke pasar internasional.
Ini akan mengubah skenario persaingan global dengan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik kelas dunia. Harga mobil listrik pun diprediksi akan semakin kompetitif, memberikan keuntungan bagi konsumen dengan produk berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Kehadiran pabrik BYD juga akan memberikan dampak positif besar bagi perekonomian lokal, mulai dari terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga tumbuhnya industri pendukung seperti pengolahan nikel dan kobalt. Semua ini akan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Bagi kalian yang selalu mengikuti perkembangan dunia otomotif dan teknologi, inilah momen penting yang patut diperhatikan. BYD bukan hanya ingin menguasai pasar kendaraan listrik di Indonesia, tetapi juga siap membawa inovasi dan efisiensi produksi ke tingkat internasional. Sementara itu, Tesla, meski memiliki reputasi inovatif yang kuat, harus menghadapi tantangan baru di pasar yang sangat dinamis seperti Indonesia. Jadi, sahabat Ayu Live TV, menurut kalian, apakah kehadiran pabrik BYD ini akan mengubah wajah industri otomotif global dan membuat Tesla harus menelan kekalahan? Atau mungkin masih ada faktor lain yang bisa membuat Tesla bangkit kembali? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.